terima, cuman maaf saya belum sempat periksa ya. Nanti di akhir semester saya rekap secara keseluruhan sekalian sama tugas-tugasnya. Oke. Nih, sekarang kita lanjutkan merencanakan jembatan ya, jembatan. Oke, jembatan itu saya sedikit review, terdiri dari bangunan atas dan bangunan bawah. Nah, ini ada beberapa bagian yang akan kita rencanakan. Pertama, tiang dan pipa sandaran sudah selesai. Lalu trotoar dan curb sudah. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan perencanaan bangunan utamanya. Bangunan utama ada terdiri dari plat lantai dan gelagar. Nah, ini materi ini sangat panjang nih. Ya, sangat panjang. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai akhir semester. Di pertemuan sebelumnya kita sudah merencanakan plat lantai jembatan. Jadi di sini kita spesifik. Nah, jadi di sini kita rencanakan si total panjang jembatan. Contoh ini adalah sungai. Ini adalah sungai. Nah, ini kita rencanakan total bentang jembatan adalah sepanjang 22,5 meter. Jadi 20 lebih dari 20 meter. Oke. Lalu kalau kita buat potongan, sebenarnya ini jembatan kita potong. Nah, oke. Maka akan muncul penampang seperti gambar di samping. Nah, di samping ini. Nah, lebar jembatan kita secara total adalah lebar plat lantai jembatannya adalah sebesar 10,25. Jadi jembatan ini lumayan lebar ya, lumayan lebar ini jembatan. Lebar plat lantainya adalah sebesar 10,25. Sementara ada trotoar selebar 1,2 kiri dan kanan. Sehingga total lebar jembatan dari ujung tiang sandaran sampai ujung tiang sandaran adalah sebesar 12,65 meter. Ya, oke. Ini ya. Jadi panjang jembatannya adalah 22,5, sementara lebarnya adalah 10,25. Lebar trotoar 1,2, sedangkan lebar total jembatan 12,65. Sementara jarak antar girder, nah ini adalah girder nih. Jarak antar girder. Jadi girder itu adalah gelagar. Jadi girder sama dengan gelagar. Girder sama dengan gelagar. Atau kalau di bangunan kita sebut dengan balok ya. Girder itu adalah jembatan atau balok. Jadi balok itu ya posisinya tiduran. Kalau berdiri kan kolom. Oke. Nah, di sini gelagarnya jarak antar gelagarnya adalah 1,75. Oke. Sementara lebar girder atau lebar gelagar adalah 0,6. Nah, kita menggunakan beton konvensional ya. Kita belum menggunakan e-girder. Jadi girder itu ada yang precast atau prestress. Bentukannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah girder yang precast atau prestress. Nah, oke, kurang lebih seperti ini bentukannya. Nah, ini adalah girder maaf, sebentar. Nah, ini adalah girder prestress. Nah, sementara kalau di lapangan kan susah bikin kayak ginian ya. Ada
coak-coakannya. Nah, makanya kita akan menggunakan girder konvensional. Jadi ini adalah penampangnya. Kita melakukan analisis secara balok T. Ini girder konvensional. Nah ini. Jadi kita akan menggunakan girder dengan lebar 0,6 dan tinggi 1,8 ya. Lebarnya 0,6, tingginya 0,8. Jadi di lebarnya 0,6 untuk B-nya, lalu untuk H-nya adalah 1,8. Oke, next. Untuk mengaku antar girder, ini kan girder nih. Nah, contoh misal saya kecilkan. Kalau kita lihat dari atas ya, misal kita lihat dari atas nih, mata kita ada di atas. Jadi ini adalah girdernya, satu. Ini adalah girdernya, contoh. Satu, dua, tiga, anggap aja ini rapi, 4, dan lain sebagainya. Nah, kita butuh pengaku nih, jangan sampai ini girder dia geser ke kiri dan ke kanan. Makanya kita butuh pengaku. Nah, ini kalau kita tampak dari atas. Nah, pengaku ini kita sebut dengan balok diafragma. Jadi ini adalah tampak atas ya. Ini adalah girder. Sementara yang ini adalah diafragma. Nah, jadi posisi diafragma itu sebagai pengaku antar girder. Ya. Supaya si girdernya itu ketika menerima beban dia enggak geser kemana-mana. Makanya kita butuh diafragma. Nah, si diafragma ini kita rencanakan enggak kecil juga. Ya, kita rencanakan si diafragma itu sebesar 0,3 untuk lebarnya dan tingginya 1 meter. Sininya 0,3 dan tingginya adalah 1 meter. Oke, next. Di atas si girder kita ada yang namanya plat lantai jembatan. Oke, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Plat lantai jembatan ini ya. Oke. Nah, plat lantai jembatan ini kita rencanakan memiliki total tebal sebesar 250 mm. Terdiri dari 2 lapisan. Contoh ini adalah girdernya. Nah, ini adalah lapisan precast-nya. Nah, ini fungsinya sebagai backisting juga. Maaf. Oke, sebentar. Nah, contoh ini adalah girdernya. 1, 2, 3. Nah, di atasnya itu kita buat precast. Nah, precast itu adalah beton yang difabrikasi di luar project. Jadi kita sampai ke sana kita tinggal taruh, nggak perlu ngecor-ngecor lagi. Ya, kita sebut dengan namanya beton precast atau beton pre-stress. Nah, ini precast ini sebagai backisting, juga sebagai struktur. Ini tebalnya direncanakan sebesar 5 cm. Oke. Lalu di atasnya kita baru cor plat lantai. Nah, plat lantainya
sebesar 20. Nah, berarti di sini kita punya plat lantai sebesar 25 cm. Next, di perencanaan ini, di atas plat lantai, ya, jadi kan si di atas girdernya kita cor. Nah, di atas plat lantainya ada aspal, Cuman di soal ini dia ketebalan terlalu tebal, jadi direncanakan 10 cm ya, tapi kan nggak mungkin juga ya. 0,01 sorry, di sini berapa? 0,01 meter. Oh, enggak dituliskan. Ya. Nah, biasanya tebal aspal itu dia, nah di sini ada aspal, kita rencanakan aspal dengan ketebalan, nah biasanya tebal aspal di angka 0,3 sampai dengan 0,4. Oke. Aspal itu nggak bisa tebal-tebal, karena kalau semakin tebal, dia akan semakin lembek, yang nantinya menyebabkan si permukaan betonnya permukaan jalannya menjadi bergelombang. Di aspal itu dia ada aspal. Nah, biasanya 0,3, oh salah, bukan 0,3 berarti. Oke. 3 mm sampai dengan 4 mm. Nah, kita contoh direncanakan 4 mm aja kita pakai. Oke, next. Di sini kita juga dalam perencanaan jembatan, kita harus asumsikan bahwa dalam perhitungan ini kita harus asumsikan atau kita harus rencanakan jembatan dalam kondisi banjir. Ya, dalam kondisi banjir. Nah, makanya di sini kita sebutkan bahwa terdapat genangan air hujan sebesar 0,05 meter atau 5 cm. Oke, berarti di sini akan ada air. Nah, oke, di sini ada air hujan 5 cm. Ya. Oke, jadi ada beban apa aja nih yang bekerja pada plat lantai jembatan? Bisa bantu saya? Ada beban apa aja yang bekerja pada plat lantai jembatan? Muhammad Said Bangkit, ada? Iya Pak Hajar Pak. Oke, saya tanya nih, ada beban apa aja nih? Ini kan udah saya jelaskan nih. Berarti ada beban apa aja nih yang bekerja pada plat lantai jembatan? Ada beban apa aja? Beban mobil gitu Pak ya. Oke, cari beban kendaraan. Saya tulis di sini ya. Contoh. Kendaraan. Terus apa lagi? Beban mati Pak. Beban mati. Nah, beban mati. Beban mati itu apa? Jembatannya Pak ya. Ya, gelagarnya kah? Si apanya itu? Atau diafragmanya atau apa gitu? Coba beban mati. Platnya mungkin Pak. Oke, berarti eh, beban mati atau berat sendiri. Iya. Berat sendiri. Berat. Next ada apa lagi? Trotoar samping termasuk nggak Pak? Trotoar udah kita hitung kan? Trotoar kan udah kita hitung. Trotoar jadi beban untuk si gelagar tepi ya. Nah, kita baru merencanakan plat lantai. Cuman saya tanya, ada beban apa aja yang bekerja pada plat lantai? Kendaraan udah, beban mati udah, berat sendiri.
Apalagi? Di atasnya plat lantai ada apa? Ini plat lantai nih. Di atasnya ada apa nih? Aspal kan, Pak? Aspal. Terus di atasnya aspal? Di atasnya aspal? Kalau hujan? Air, Pak. Nah, oke, berarti air. Oke, air. Ada lagi selain ini? Selain ini ada lagi? Ada lagi nggak selain ini? Cukup. Halo, Said, ada lagi nggak selain ini? Cukup mungkin. Cukup ya. Oke, next kita tuh. Nah, pada pertemuan ini, ya maaf, kita nggak akan ngebahas tentang perencanaan struktur dulu. Kita hanya akan membahas mengenai beban-beban yang bekerja pada plat lantai ya. Karena seperti saya bilang, materi ini cukup panjang untuk si plat lantai sama gelagar ini. Hanya di sini pada pertemuan kita kali ini kita hanya akan membahas beban-beban yang bekerja pada plat lantai. Oke, yang pertama di sini kita harus kenal dulu material-material yang akan kita pakai ya. Oke, di sini kita rencanakan beton dengan nilai Fc 30 megapascal ya, 30 megapascal. Nah, 30 megapascal itu menunjukkan bahwa pada satu silinder beton dengan ukuran 30 kali 15 dia mampu menahan beban sebesar 30 MPa. Nah, ini kita sebut dengan Fc 30. Oke. Di sini belajar struktur beton nggak? Belajar struktur beton nggak di semester ini? Rivaldi? Belajar, Pak. Belajar. Kalau maaf saya tes sedikit nih. Fc 30 itu berarti kalau kita konversi ke nilai K berapa? Nih, 30 kita Fc-nya 30 nih. Kalau kita konversi ke nilai K berapa jadinya? Nih kubus. K30. K berapa? K30. K3 kan kalau Fc kan 30 nih. Kalau K berapa? Kan ini kalau Fc satuannya MPa. Kalau K kan satuannya kilogram per cm persegi. K300 bukan, Pak? 300 kita buktikan ya. Jadi Fc ke K, maaf saya sedikit intermezzo, Fc ke K, jadi nilainya N dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 0,8 berapa? 83 apa 85 ya? 83, Pak. 83, Pak. Oke, berarti di sini N-nya adalah 10 dikali 30 ya. Fc-nya 30 ya. Berarti di sini N-nya adalah 30. Berarti di sini adalah 30 dikalikan 10 dikalikan 0,8385. 83, Pak. 83. Oke, berarti 300 dikali 0,83. Salah. Ini dibagi bukan dikali. 300 dibagi
0,83. Berapa? 361,44. 361,44. Nah, berarti kita menggunakan beton dengan nilai K 360 kg per cm. Ya. Jadi nilai K beton yang akan kita gunakan adalah termasuk beton mutu tinggi dengan nilai 30 MPa, sementara kalau kita konversi ke nilai K berarti dia K-nya K 360-an. Oke, next. Ini kuat tekan betonnya. Lalu modulus elastisitasnya adalah 4700 dikali akar Fc. Lalu Poisson number 0,2. Modulus gesernya 10726 MPa. Nah, koefisien muai panjang untuk beton adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, koefisien muai panjang itu koefisien muai panjang itu yang namanya beton, untuk membuat beton itu terdiri dari pasir, split, air, dan lain sebagainya ya. Nah, meskipun dia tidak kelihatan, di sini dia mengandung besi nih. Partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, kalau yang namanya besi, kalau terkena panas, pasti akan memuai. Makanya ada nilai koefisien muai panjang untuk beton adalah A sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Oke. Next. Kita akan menggunakan tulangan dengan diameter lebih dari 12. Jadi diameter tulangannya di atas diameter 12 nih. Ya. Nggak mungkin kita pakai diameter 12 untuk jembatan sebesar ini. Ya. Oke. Lalu kita gunakan juga mutu tulangannya yang U39. Berarti nilai FY-nya adalah 390. Maaf, nge-like lagi. 390. Oke. Lalu untuk tulangan yang diameternya 12 mm, kita gunakan mutu beton dengan nilai U24 atau 240 MPa. Jadi ada tulangan yang besar di atas 12 dan ada tulangan yang kecil di bawah 12. Kalau yang besar kita gunakan U39, sementara yang kecil kita gunakan U24. And then kita harus tahu juga nilai specific gravity atau berat jenis. Ya, berat jenis. Di sini ada beberapa berat jenis. Pertama, ada beton bertulang. Kita asumsikan nilainya adalah sebesar 25 kN per meter kubik. Ya, beton bertulang. Jadi untuk beton yang ada tulangan di dalamnya kita asumsikan sebesar 25 kN per meter kubik. Lalu ada beton yang tidak bertulang. Ya, tidak bertulang itu kita asumsikan sebesar 24 kN per meter kubik. Nah, ini untuk trotoar, untuk apa lagi? Ya, trotoar aja sih. Yang lainnya harus bertulang semuanya. Ya. Oke. Jadi ada dua jenis beton yang akan kita analisa, yaitu beton yang bertulang dan beton tidak bertulang. Next, kita harus tahu juga berat jenis aspal yang akan kita pakai harus kita sepakati. Di sini disepakati bahwa berat jenis aspal padat kita asumsikan sebesar 22 kN per meter kubik. Air juga harus kita sepakati. Ya, beratnya adalah sebesar 10 kN per meter kubik. Nah, ini spesifik gravity-nya sudah. Baru kita determinasi beban-beban apa aja yang bekerja pada jembatan.
Nah, di sini di jembatan itu dia panjangnya adalah sebesar 22,5 dan lebarnya adalah 10, sekian. Ya. Pertama, kita harus analisa dulu beban yang bekerja pada setiap 1 meter persegi jembatan. Ya. Setiap 1 meter persegi jembatan, yaitu dari, kalau kita tampak atas, berarti kalau sudut pandang kita di atas, berarti dia dengan ukuran 1 meter kali 1 meter. Nah, berapa sih beban yang bekerja pada jembatan untuk setiap 1 meter kali 1 meternya? Oke, pertama kita lihat ada yang namanya berat sendiri, ya, atau MS. MS itu massa sendiri, bisa juga mass self, ya. Kita bahasa Inggris saja, mass self atau berat sendiri. Nah, di sini faktor bebannya ini berdasarkan SNI adalah 1,3. 1,3. Ini kita dapat dari SNI jembatan tahun 2016. 1,3. Tapi ini nggak akan kita hitung sekarang. Hitungnya nanti ketika kita menghitung kombinasi pembebanan. Sekarang kita hitung dulu berapa sih aktual beban yang bekerja untuk setiap 1 meter persegi. Nah, pertama kita ada yang namanya berat sendiri plat. Berat sendiri plat. Nah, berat sendiri plat, maaf ngelag. Berat sendiri plat, dia panjang kali lebarnya 1 kali 1, sementara dia tebalnya, berapa tebalnya tadi? Arigi Bu Heri, tebal platnya berapa ini yang kita rencanakan? Arigi. 0,25 Pak. 0,25 cm meter. Sentimeter Pak. 0,25 cm, seperempat senti. 0,25 apa? Tebal. 0,25 meter Pak. Meter. Jadi 25 cm itu. 25 cm. Oke, berarti kita berat sendiri beton adalah 1 meter dikali 1 meter dikali tebal 0,25 dikali gamma beton. Nah, gamma betonnya hapus dikali gamma beton. Nah, di sini maaf berantakan ya. Oke, 1 kali 1 berapa? 1 kali itu tetap 1 ya. 1 kali 0,25. Gamma betonnya berapa tadi kita sepakati? Gamma betonnya kita sepakati berapa? 24 apa 25? 25 ya. Karena di sini si plat lantai jembatan pasti ada besinya di dalamnya. Berarti kita gunakan 25. Nah, ini satuannya semuanya dalam meter. Berarti kita gunakan 25. Oke, singkat cerita, jadi dalam 1 meter persegi ini ada beban merata untuk berat sendiri, ya. Berat sendiri ini semuanya adalah 6,25 untuk setiap meter persegi. Ya. Oke, next. Selain berat sendiri, ya, tadi berat sendiri sudah, ada juga berat mati tambahan, ya.
nilai koefisiennya adalah 2. Nah, apa aja berat mati tambahan? Tadi ya terdiri dari aspal dan air hujan. Aspal dan air hujan. Di sini tebal aspal, kita hitung lagi. Aspal lagi sama dengan 1 kali 1 kali 0,04 dikali berapa tebal aspal? 0,1 Pak. Tebal aspal ini kan 0,1 meter, ini nggak mungkin juga kita melakukan overlay atau aspal sebesar 10 cm, makanya saya rubah ke 4 cm nih. Nah, berat jenis aspal berapa berat jenis aspal? Kali gamma aspal. Nah, berarti aspalnya adalah sebesar 1 dikali 1 dikali 0,04 dikali gamma aspalnya berapa? 2? 22. 2. Oke, berarti di sini ini hilangin aja. 0,04 dikali 22 berapa? Nol koma delapan delapan. 0,88. 88. 0,88. Lalu ada air hujan nih, air hujan. Oke, di sini 1 kali 1 dikali air hujan 0,05. Nah, kita asumsikan si air hujan itu adalah sebesar 5 cm nih. Dikalikan dengan nilai 10. Berapa? 0,05 dikali 10. 0,5. Oke, berarti total berat mati tambahan atau super dead load berapa? 8 tetap 3 1,3 benar nggak? 1,38 kilonewton per meter persegi. Ya, maaf ini terlalu besar. Kita gunakan ini 1,38 kilonewton per meter persegi. Soalnya kita aspal nggak mungkin kita melakukan aspal penetrasi sebesar 10 cm ya. Pasti dia bleeding atau pasti dia bergelombang jadinya. Hanya kita rubah menjadi 4 cm. Oke, next. Tadi berat mati tambahannya udah. Nah, di sini kita asumsikan bahwa kendaraan bekerja setiap 1 meter persegi beton ya. 1 meter persegi beton. Di sini beban roda, maaf masih nge-lag. Sebentar, masih oke. Di sini beban roda. Nah, menurut standar, menurut si SNI dia untuk satu buah rodanya untuk kendaraan trailer, satu buah rodanya dia memiliki beban 112,5 kN. Nah, ini kita hitung sebagai beban merata nih. Kita samakan dengan aspal dan beton. Oke. Hilang sebentar. Nah, makanya di sini kita masukkan beban roda. Jadi untuk roda ganda, kan ini ada sebuah truk, satu, ini adalah rodanya. Biasanya kan yang di belakangnya ada ganda tuh rodanya. Berarti
Berarti untuk bebannya dicari yang paling besar ya, Pak? Bukan. Jadi di satu buah truk, taruh ini kita tampak dari bawah. Untuk setiap rodanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita asumsikan sebesar 112,5 kN. Gitu. Jadi kalau 112 kN, kalau kita konversi ke ton berarti 112 dibagi 10. Berarti di sini ada sekitar 11 ton untuk setiap titik sumbu roda. Oke. Nah, lalu si beban roda ini kita nggak bisa mentah-mentah pakai si 112 kN nih. Nah, karena kan kita masih ini ya, banyak kendaraan odol ya, overdimension sama overload. Nah, di sini kita si beban rodanya kita harus tambahin sebesar 40%. Jadi kita asumsikan si truk yang seharusnya dia mengangkut beban 50 ton. Nah, ternyata dia aktualnya si truk tuh mengangkut beban 40 kali 5. 4 kali 5, 20. Nah, harusnya 50 ton, ternyata dia 70 ton nih. Berarti kan 40%-nya dari kapasitas maksimum. Nah, makanya kita tambahkan 0,4 dari total beban roda. Nah, makanya P untuk roda truk yaitu 1,4 atau 1 ditambah 0,4 dikalikan dengan beban roda sebesar 112 kN. Makanya di sini si truk beban rodanya adalah 157,5 kN. Itu ya. Nah, ini adalah beban merata. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke, lalu di sini si plat lantai juga kita harus, meskipun plat lantai, ya, kita harus asumsikan, kita harus hitung juga beban angin yang bekerja. Ntar nge-lag ininya. Ntar ya. Hilang slide-nya. Oke. Nah, sudah muncul. Nah. Ya, jadi beban angin harus kita perhitungkan juga dalam merencanakan plat lantai. Nah, angin itu bekerja secara horizontal dan vertikal. Oke. Contoh ini adalah penampang jembatan. Nah, di sini akan ada angin yang bekerja secara vertikal dan horizontal. Pertama, angin yang horizontal, berarti dia bekerjanya sebatas dia plat jembatan nih. Berarti dia bekerja pada area sini. Oke. Meskipun hanya 25 cm yang terkena beban angin, tapi kalau dikalikan dengan 20 meter ya lumayan besar juga. Ya, maka kita harus perhitungkan beban angin yang bekerja. Nah, beban angin bekerja secara garis, jadi terus memanjang. Nah, ini beban anginnya terus bekerja terus kepada plat lantai. Kan memanjang si plat lantainya. Sama terus. Nah, di luarnya kan ada beban angin yang bekerja, ini juga sama. Oke. Beban garis tambahan horizontal akibat beban angin sebesar 0,012 dikalikan dengan CW dikalikan dengan VW. Nah, koefisien syaratnya 1,25,
ini PR ya saya. C-nya belum saya cari apa yang dimaksud dengan CW. Lalu ada V. V itu adalah kecepatan angin. Oke, kecepatan angin. Nah, kecepatan angin kita asumsikan sebesar 35 meter per detik. Nah, maka di sini beban angin yang bekerja pada setiap meternya adalah sebesar 1,838. Jadi di sini untuk setiap meter panjang ya, satu segmen panjang 1 meter. Nah, di sini akan ada beban angin sebesar 1,838. Nah, ini untuk beban angin secara horizontal. Selain beban angin horizontal, ada juga beban angin yang bekerja secara vertikal. Nah, kenapa? Kan angin dari pinggir, Pak, semuanya. Ngapain juga ada beban angin secara vertikal. Sebentar. Menghapusnya. Kita hapus. Oh, like. Bentar ya. Like. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada, Pak. Oke, next. Nah, ini beban angin secara vertikal ya. Jadi beban angin itu ada dua, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, masih nge-lag. Sebentar ya. Agak-agak jaringannya. Nah, jadi beban angin yang dimaksud beban angin secara vertikal adalah anginnya tetap horizontal. Dia pasti berhembusnya dari samping. Tapi dia enggak ke plat lantai secara langsung, tapi dia akan menimpa, bukan menimpa ya, dia akan berhembus pada kendaraan yang lewat nih, Nah, otomatis kendaraan yang lewat juga dia akan mendistribusikan beban anginnya itu ke roda nih. Contoh ini adalah kendaraan. Ini adalah pantatnya kendaraan. Oke, ini tampaknya dari belakang. Ini mobil box. Nah, ada rodanya. Nah, ada angin dari samping berhembus terhadap itu mobil. Nah, otomatis beban angin yang diterima oleh kendaraan, ia akan salurkan kembali ke roda. Nah, sementara di sini adalah perlantainya. Nah, roda itu sendiri pasti akan mendistribusikan beban anginnya terhadap plat rantai. Makanya kita sebut dengan beban angin secara vertikal. Ya. Di sini diasumsikan kendaraannya tingginya 2 meter di atas lantai jembatan dan jarak rodanya adalah sebesar 1,75. Oke, maka beban anginnya adalah setengah dikalikan dengan H dibagi dengan dikalikan dengan panjang sumbu dikalikan dengan TEW.
Nah ini beban anginnya adalah 1,38. Berarti di sini setengah dikalikan dengan tinggi kendaraan. Ini tinggi kendaraan diasumsikan 2 meter dibagi dengan 1,75 dikalikan dengan 1,838. Maka di sini beban angin secara horizontalnya adalah 1,838 dan beban angin secara vertikalnya adalah 2,1. Jadi lebih besar beban angin yang diakibatkan oleh kendaraan. Oke. Next. Terakhir. Ada beban apa aja? Maaf, sebentar masih nge-lag. Bentar ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nah udah. Nah, next kita beban yang terakhir, ini beban merata yang terakhir. Kita harus menghitung juga beban yang diakibatkan oleh temperatur. Ya. Nah, temperatur ini yang diakibatkan oleh temperatur perubahan suhu. Di sini faktor bebannya adalah 1,2. Ya. Memperhitungkan tegangan deformasi struktur yang timbul akibat pengaruh temperatur. Oke. Diambil perbedaan temperatur minimum rata-rata plat lantai jembatan terhadap maksimum. Nah, di sini diasumsikan temperatur maksimumnya adalah 40 derajat Celcius, sementara temperatur minimumnya adalah 15 derajat Celcius. Nah, kalau kita merencanakan pekerjaannya di daerah subtropis, kayak di Eropa, atau di Australia, atau di Selandia Baru, atau di yang agak-agak utara atau agak-agak selatan, nilai minimumnya mungkin bukan 15 lagi, tapi bisa jadi turun mendekati 0 derajat Celcius. Sama kalau kita merencanakan jembatannya di daerah panas, Tmax-nya juga pasti bukan 40, bisa jadi di atas 50. Ini tergantung dengan lokasi di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Untuk menghitung pengaruh akibat temperatur, kita hitung dulu sigma T, yaitu Tmax dikurang Tmin, temperatur maksimum dikurang temperatur minimum. Di sini dihasilkan 25 derajat Celcius. Sementara koefisien muai panjang untuk beton sudah saya jelaskan, yaitu A sebenarnya 1 kali 10 pangkat min 5 per 1 derajat Celcius. Jadi ada pemuaian sebesar 1 kali 10 pangkat min 5 setiap 1 derajat Celcius. Oke. Sini nilai, lalu ada elastisitas beton 4700 kali akar Fc, hasilnya adalah 25742 megapascal atau titiknya berapa? 1 2 3 25.742.960 kilopascal. Nah, setelah itu kita buat resume. Nah, di sini si plat lantai jembatan ya dihitung menggunakan metode one way slab. Jadi plat itu ada plat ya. Plat itu ada plat satu arah. Ada plat satu arah. Ini ada plat satu arah. Ada plat dua arah. Nah, kita akan menggunakan analisa menggunakan plat satu arah. Nah, plat satu arah itu ketika ini
Bisa taruh ini B, ini L. Ketika L lebih dari 2B, L lebih dari 2B, maka dia satu arah. Tapi ketika L kurang dari 2B, dia menggunakan plat 2 arah. Nah, sementara di sini kita B-nya adalah 10, sementara L-nya adalah 22. Maka kita gunakan analisa plat satu arah. Oke, next. Kita buat resume-nya. Kita buat resume beban-beban yang bekerja pada itu jembatan. Pertama, terdiri dari berat sendiri jembatan sekian 6,25. Lalu berat tambahan tadi kita hitung 1, berapa ya? 1,38. Ini menjadi 1,38. Lalu P akibat truk 157,5 kN. Lalu P akibat angin kita pakai yang maksimum. Yang maksimumnya adalah 2,1 kN. Jadi yang satu Oke. Untuk P angin ada, tadi kita sudah hitung ada 2, ada yang 2,1, ada yang 1,8. Nah, kita cari yang paling besar. Yang paling besar ternyata 2,1, maka kita masukkan 2,1. Lalu next, sigma T. Sigma T adalah perubahan suhu. Kita asumsikan 25 derajat Celcius. Ya. Nah, ini adalah yang nanti akan kita pakai dalam perhitungan beban. Perhitungan bebannya, atau perhitungan momen maksimumnya insya Allah kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau beban gempanya nggak dihitung, Pak? Beban gempa nanti terakhir ketika perencanaan gelagar, kan main strukturnya ada di gelagar ya. Ini juga ada beban yang belum kita masukkan, ada beban rem, ada beban akibat beban rem, lalu beban geometrik itu kalau jembatannya ternyata berbelok nih, kan ada sentrifugal di sana. Itu juga belum kita masukkan. Ya. Beban-beban itu bekerja pada gelagar. Nanti termasuk gempa bumi juga, gempa bumi bekerja pada gelagar. Nanti kita hitung ketika analisa gelagar. Gitu. Ada lagi? Silahkan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini untuk teknik jembatan. Kita ketemu lagi di mata kuliah teknik gempa pukul setengah jam dari sini ya, pukul 11. Itu ya. Oke, mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.